Pemuda pelajar, giatlah belajar, kejar cita-citamu. Tak kenal rintangan, tetap terus maju, belajar sekuat tenaga. Ingatlah selalu akan kewajibanmu, tetap insaf dan sadar. Junjunglah derajat bangsa dan negara, ingatlah panggilan nusa. Baik, semangat pagi anak hebat. Salam sehat. Berjumpa kembali dengan channel pembelajaran Lembut TV. Tetap semangat dan jangan lupa bahagia. Pada kesempatan kali ini masih membicarakan bab 2 sistem dan dinamika demokrasi Pancasila, subbab C, membangun kehidupan yang demokratis di Indonesia. Baik anak hebat, mengapa kehidupan yang demokratis dalam sebuah negara sangat penting? Bagaimana cara membangun kehidupan yang demokratis di Indonesia? Kunci utama dalam mewujudkan negara demokrasi adalah adanya partisipasi warga negara dalam kehidupan bernegara. Warga negara harus berperilaku yang demokratis agar dapat mendukung tegaknya prinsip-prinsip demokratis. Baik anak hebat, pada subbab ini Pak Guru akan menerangkan tentang membangun kehidupan yang demokratis di Indonesia. Adapun indikator pencapaian kompetensi adalah yang pertama, mengidentifikasi pelaksanaan demokrasi Indonesia pada berbagai waktu, dan yang kedua adalah menganalisis periodisasi perkembangan demokrasi di Indonesia. Baik anak hebat, pertama, pentingnya kehidupan yang demokratis. Kehidupan yang demokratis sangat penting dikembangkan dalam berbagai lingkungan kehidupan. Kehidupan yang demokratis dapat menjamin adanya asas kedaulatan rakyat, hak-hak asasi manusia, serta persamaan di depan hukum, sehingga dapat terwujud masyarakat yang adil, makmur, berdasarkan Pancasila. Pada hakikatnya anak-anak, sebuah negara bisa disebut sebagai negara demokratis apabila dalam sebuah negara tersebut terdapat hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, adanya persamaan kedudukan di muka umum. Yang kedua, adanya partisipasi dalam pembuatan keputusan. Yang ketiga, adanya distribusi pendapatan secara adil. Dan yang keempat, adanya kebebasan yang bertanggung jawab. Yang pertama anak hebat, adanya persamaan kedudukan di muka umum. Hukum itu mengatur bagaimana seharusnya penguasa bertindak, bagaimana hak dan kewajiban dari penguasa dan juga rakyatnya. Rakyat memiliki kedudukan yang sama di depan hukum. Artinya apa? Hukum harus dijalankan secara adil dan benar. Hukum tidak boleh pandang bulu. Siapa saja yang bersalah dihukum sesuai ketentuan yang berlaku. Untuk menciptakan hal itu harus ditunjang dengan adanya aparat penegak hukum yang tegas dan bijaksana, bebas dari pengaruh pemerintahan yang berkuasa, dan berani menghukum siapa saja yang bersalah. Yang kedua anak hebat, sebuah negara bisa disebut sebagai negara demokrasi manakala adanya partisipasi dalam pembuatan keputusan. Dalam negara yang menurut sistem politik demokrasi anak-anak, kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat dan pemerintahan dijalankan berdasarkan kehendak rakyat. Aspirasi dan kemauan rakyat harus dipenuhi
dan pemerintahan dijalankan berdasarkan konstitusi yang merupakan arah dan pedoman dalam melaksanakan hidup bernegara. Para pembuat kebijakan memperhatikan seluruh aspirasi rakyat yang berkembang. Kebijakan yang dikeluarkan harus dapat mewakili berbagai keinginan masyarakat yang beragam. Sebagai contoh, ketika rakyat berkeinginan kuat untuk menyampaikan pendapat di muka umum, maka pemerintah dan DPR menetapkan undang-undang yang mengatur penyampaian pendapat di muka umum. Yang ketiga, anak-anak, adanya distribusi pendapatan secara adil. Dalam sebuah negara demokrasi, semua bidang dijalankan dengan berdasarkan prinsip keadilan, termasuk dalam bidang ekonomi. Semua warga negara berhak memperoleh pendapatan yang layak. Pemerintah wajib memberikan bantuan kepada fakir dan miskin atau mereka yang berpendapatan rendah. Anak-anak, akhir-akhir ini pemerintah menjalankan program pemberian bantuan langsung tunai. Hal tersebut dilakukan dalam upaya membantu para fakir miskin. Pada kesempatan lain, pemerintah terus giat membuka lapangan kerja agar masyarakat dapat memperoleh penghasilan. Dengan program-program tersebut diharapkan terjadi distribusi pendapatan yang adil di antara masyarakat Indonesia. Kemudian yang keempat, sebuah negara bisa disebut sebagai negara yang demokratis, adanya kebebasan yang bertanggung jawab. Anak-anakku, dalam sebuah negara yang demokratis terdapat 4 kebebasan sangat penting. Yang pertama, kebebasan beragama. Yang kedua, kebebasan pers. Yang ketiga, kebebasan mengeluarkan pendapat. Dan yang keempat, kebebasan berkumpul. 4 kebebasan ini merupakan hak asasi manusia yang harus dijamin keberadaannya oleh negara. Akan tetapi anak-anak, dalam pelaksanaannya mesti bertanggung jawab. Artinya apa? Kebebasan yang dimiliki oleh setiap warga negara tidak boleh bertentangan dengan norma-norma yang berlaku. Dengan kata lain, anak-anak, kebebasan yang dikembangkan adalah kebebasan yang tidak tak terbatas, yaitu kebebasan yang dibatasi oleh aturan dan kebebasan yang dimiliki oleh orang lain. Baik anak ibadah, yang kedua sekarang, perilaku yang mendukung tegaknya nilai-nilai demokrasi. Anak-anak, apa yang maksud dengan perilaku demokrasi? Perilaku demokrasi adalah perilaku yang dilandasi dengan nilai-nilai demokratis atau demokrasi. Karena apa? Karena nilai-nilai demokrasi merupakan sesuatu yang baik, yang diyakini bermanfaat bagi terciptanya negara yang demokrasi. Baik anak ibadah, adapun contoh nilai demokrasi antara lain: 1. Terbuka. 2. Tanggung jawab. 3. Adil, menghormati dan menghargai. 4. Mengakui perbedaan. 5. Anti kekerasan. 6. Damai. Dan yang ke-7, kerjasama. Anak-anak, masih dalam perilaku yang mendukung tegaknya nilai-nilai demokrasi. Adapun perilaku yang mendukung tegaknya prinsip-prinsip demokrasi adalah: yang pertama, menghargai pendapat atau saran orang lain dalam sebuah rapat. 2. Bersedia atau berbesar hati menerima perbedaan. Yang ketiga, mengembangkan sikap saling percaya dan rasa keadilan dalam berbagai aspek kehidupan. 4. Menghindari sikap saling provokasi antar individu atau kelompok masyarakat. Yang kelima, ikut mendukung ketertiban umum. 6. Menggunakan hak pilih sesuai hati nurani tanpa tekanan, tanpa paksaan pihak lain. 7. Mentaati tata tertib serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.
8. Mengutamakan musyawarah untuk mengambil keputusan. 9. Menyalurkan aspirasi melalui jalur yang benar sesuai dengan aturan yang berlaku. Dan yang ke-10 adalah merealisasikan asas-asas pemilihan umum, yaitu langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil, yang sering kita sebut dengan Luberjurdil. Langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Baik anak hebat, perilaku yang mencerminkan budaya demokrasi tidak datang begitu saja, tetapi harus diajarkan, ditanamkan sedini mungkin, mulai dari lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, lingkungan masyarakat, kemudian di lingkungan sebagai kita warga negara dan bangsa Indonesia. Contoh penerapan budaya demokrasi di lingkungan keluarga. Yang pertama, anak-anak, kita sebagai anggota keluarga harus berperan aktif dalam musyawarah keluarga. Selalu menghargai perbedaan pendapat antar keluarga, antar ayah, ibu, anak, atau sebaliknya, dan anggota keluarga yang lain, mungkin ada pembantu. Rajin melaksanakan tugas rutin harian di rumah. 4. Tidak memaksakan pendapat kepada anggota keluarga lain. Dan yang kelima, berbuat adil baik kepada diri sendiri maupun anggota keluarga yang lain. Anak-anak, berikutnya yang kedua adalah contoh yang bisa ditunjukkan penerapan budaya demokrasi di lingkungan sekolah. Mari kita simak bersama. Ketika anak-anak berada di lingkungan sekolah setelah dari keluarga, maka anak-anak harus aktif dalam kegiatan ekstrakurikuler, aktif mengikuti dialog, diskusi kelas, berteman dengan semua teman tanpa kecuali, tanpa membedakan suku, agama, ras, antar golongan, menghargai perbedaan pendapat. Dan yang kelima, mestinya kita harus mampu membangun hubungan yang baik dengan seluruh warga sekolah. Kemudian yang ketiga, anak-anak, contoh penerapan budaya demokrasi di lingkungan masyarakat. Di samping kita berada di dalam keluarga, kita sebagai anggota warga sekolah, kita juga tidak bisa lepas dari anggota masyarakat dimanapun kita berada. Yang pertama, mengembangkan toleransi antara pemeluk agama. Yang kedua, aktif mengutarakan usul dalam musyawarah demi kepentingan bersama, demi kemajuan bersama, di mana? Di lingkungan tempat tinggal Anda. Yang ketiga, bersedia bersama dengan orang lain, terbuka menerima kritik dan masukan orang lain. Dan yang kelima, berbesar hati menerima perbedaan pendapat di lingkungan tempat tinggal anak-anak semuanya. Baik, anak hebat. Kemudian berikutnya contoh penerapan budaya demokrasi berbangsa dan bernegara. Yang pertama, kita berpartisipasi aktif mendukung penyelenggaraan pemilu. Selalu mematuhi peraturan dimanapun kita berada, di jalan, di tempat umum, di kendaraan umum, maupun dimanapun kita berada. Yang ketiga, berusaha untuk bisa memahami masalah yang dihadapi oleh negara. Yang keempat, menyikapi media massa secara kritis dan objektif. Dan yang kelima, melaksanakan amanat rakyat. Baik anak hebat, sebagai warga negara yang multikultur, perlu adanya kesadaran warga negara untuk dapat bersikap toleransi dan mampu mengendalikan diri. Hal tersebut anak-anak harus dibiasakan mulai dari lingkungan keluarga, tempat tinggal, bahkan sekolah. Dalam lingkungan keluarga misalnya, sejak dini setiap anak dilatih berbicara sopan, menghormati yang lebih tua, dan kebiasaan membuat jadwal kegiatan secara tertib. Di lingkungan sekolah, dan dibiasakan membuat jadwal kegiatan secara tertib. Misalnya, para siswa memanfaatkan waktu istirahat semaksimal mungkin, menghormati guru dan teman, serta menjaga ketenangan dan ketertiban saat pelajaran berlangsung. Kalau misalnya PJJ, kita menanggapi komunikasi medsos dari Bapak Ibu guru atau
dari kawan-kawan dalam WA Group juga harus mengedepankan cara atau etika bermedsos. Kemudian di lingkungan tempat tinggal, misalnya bergaul dengan masyarakat sekitar sesuai dengan norma lingkungan, menghindari kata-kata yang menyakiti orang lain, menjaga ketertiban dan keamanan tempat tinggal, serta menghormati teman atau tetangga yang berbeda agama, suku, ataupun golongan. Baik anak-anak. Kemudian yang ketiga adalah uji kompetensi 3. Ada 5 pertanyaan dalam subbab C bab 2 ini. Yang pertama, kemukakan perilaku yang dimaksud demokrasi. 2. Analisislah kebebasan yang berperilaku dalam negara yang demokratis. 3. Identifikasikan beberapa perilaku yang mendukung tegaknya prinsip-prinsip demokrasi. 4. Kemukakan contoh penerapan budaya demokrasi di lingkungan keluarga. Dan yang kelima, kemukakan cara Anda dalam mendukung upaya demokrasi. Jawaban soal yang pertama, anak-anak. Perilaku demokratis adalah perilaku yang dilandasi oleh nilai-nilai demokrasi. Nilai demokrasi merupakan sesuatu yang baik yang diyakini bahwa nilai itu bermanfaat bagi terciptanya negara demokrasi, bagi terciptanya lingkungan masyarakat, lingkungan sekolah, lingkungan keluarga yang demokratis. Yang kedua, anak hebat. Pertanyaan nomor 2 adalah analisislah kebebasan yang berlaku dalam negara yang demokratis. Ini maksudnya adalah kebijakan guru sesuai dengan pendapat anak-anak masing-masing. Contoh jawaban misalnya, kebebasan adalah keleluasaan untuk membuat pilihan terhadap beragam pilihan atau melakukan sesuatu yang bermanfaat bagi kepentingan bersama atas kehendak sendiri. Ini yang perlu kita garis bawahi, tanpa tekanan dari pihak manapun. Namun kebebasan dalam negara yang demokratis harus dimaknai sebagai kebebasan yang masih dalam batas aturan serta tidak melanggar kebebasan pihak lain. Yang ketiga, anak hebat. Beberapa perilaku yang mendukung tegaknya prinsip-prinsip demokrasi antara lain. Yang pertama, menghargai pendapat atau saran orang lain dalam sebuah rapat, bersedia atau berbesar hati menerima perbedaan, mengembangkan sikap saling percaya, jujur, dan rasa keadilan dalam berbagai aspek kehidupan, menghindari sikap saling provokasi antara individu atau kelompok masyarakat, ikut mendukung ketertiban umum, menggunakan hak pilih sesuai hati nurani tanpa tekanan atau paksaan pihak lain, mentaati tata tertib serta peraturan perundang-undangan yang berlaku, mengutamakan musyawarah untuk mengambil keputusan, menyalurkan aspirasi melalui jalur yang benar. Artinya apa? Sesuai dengan aturan yang berlaku. Dan yang ke-10, mewujudkan asas-asas pemilu yang luber jurdil. Pertanyaan yang keempat, kemukakan contoh penerapan budaya demokrasi di lingkungan keluarga. Contoh penerapan budaya demokrasi di lingkungan keluarga dan terlain tadi sudah disampaikan. 1. Berperan aktif dalam musyawarah keluarga. 2. Selalu menghargai perbedaan pendapat antara anggota keluarga. Yang ketiga, rajin melaksanakan tugas rumah. Yang keempat, tidak memaksakan pendapat kepada anggota keluarga lain. Dan yang kelima, berbuat adil kepada diri sendiri, anggota keluarga, dan anggota keluarga yang lain. Dan yang terakhir, pertanyaan yang kelima, kemukakan cara Anda dalam mendukung upaya demokratisasi. Ini juga masing-masing anak itu punya pendapat yang berbeda, tidak sesuai dengan materi yang ada. Bagaimana cara alur berpikir masing-masing anak, maka seorang guru memiliki kebijaksanaan. Contoh jawaban, dengan menerapkan berbagai perilaku yang mendukung tegaknya prinsip-prinsip demokrasi dalam kehidupan sehari-hari, sehingga kita akan terbiasa dengan kehidupan demokratis meskipun kita hidup di negara yang majemuk, yang beraneka ragam, yang berbineka, yang plural. Terima kasih anak. Materi bab 2 subbab C, membangun kehidupan yang demokratis di Indonesia, telah selesai, bahkan sudah sampai kepada uji kompetensi 3. Terima kasih, semoga bermanfaat. Bill Clinton nandur telo cekap semanten
pelajarane Pak Narno. Terima kasih, salam sehat.